Pernah nggak sih, kamu merasa hidup ini kayak puzzle, kayak ada rahasia besar yang harus kita temukan, biar bisa sukses, bahagia, dan tenang? Nah, gimana kalau aku bilang, rahasianya sudah ditulis hampir 100 tahun yang lalu. Buku ini, The Secret of the Ages, karya Robert Collier, mengklaim bahwa kita punya kekuatan besar, bahkan mungkin lebih kuat dari yang kita bayangin, untuk membentuk hidup kita sendiri. Dan yang menarik, semua itu mulai dari satu tempat, pikiran kita sendiri. Gimana sih caranya? Kita bahas tuntas hari ini. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman kamu yang butuh pencerahan hidup. Siap yuk? Langsung kita masuk ke pembahasannya. Bagian 1. Latar belakang buku dan penulis. Robert Collier lahir pada tahun 1885 di St. Louis, Missouri. Dan sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai seorang visioner dalam bidang pengembangan diri dan kesuksesan pribadi. Ia tidak serta-merta tumbuh menjadi seorang penulis terkenal. Perjalanan hidupnya penuh dengan berbagai pengalaman yang membentuk pemikirannya dan menjadikannya salah satu pelopor di dunia literatur motivasi. Collier menghabiskan sebagian besar hidup awalnya sebagai salesman. Menariknya, pekerjaan ini menjadi dasar dari banyak konsep yang ia bahas di bukunya. Sebagai seorang salesman, ia memahami pentingnya kepercayaan diri, ketekunan, dan komunikasi yang efektif. Namun, seperti kebanyakan orang, Collier pernah mengalami kegagalan besar. Dari pengalaman pahit inilah, ia mulai mengeksplorasi potensi pikiran manusia sebagai alat untuk mengatasi tantangan hidup. Beralih ke tahun 1920-an, sebuah era yang disebut Roaring Twenties di Amerika. Saat ekonomi berkembang pesat, tetapi di sisi lain, ketidakpastian dan perjuangan pribadi banyak dirasakan oleh individu-individu. Collier mulai menulis, termotivasi oleh keinginannya untuk membantu orang-orang menemukan potensi sejati mereka. Ia percaya bahwa kekuatan pikiran kita mampu menciptakan hasil luar biasa. Inilah konsep yang ia sempurnakan dalam buku The Secret of the Ages yang diterbitkan pada tahun 1925. Buku ini ditulis di tengah masa sulit. Pada periode itu, banyak orang Amerika mengalami ketidakpastian keuangan akibat krisis ekonomi yang berujung pada depresi besar beberapa tahun kemudian. Namun, melalui tulisan-tulisannya, Collier memberi harapan. Ia membawa ide besar bahwa keberhasilan tidak bergantung pada kondisi eksternal atau keberuntungan semata, melainkan pada bagaimana seseorang mengarahkan pikirannya. Secara struktur, The Secret of the Ages terdiri dari beberapa bab yang masing-masing fokus pada aspek tertentu dari pengembangan diri. Buku ini bertujuan untuk menjadi panduan praktis sekaligus inspirasi. Robert Collier menyusun karyanya dengan keyakinan bahwa siapapun, dimanapun, dapat mencapai apa yang mereka inginkan jika mereka memahami dan menerapkan kekuatan pikiran. Salah satu aspek yang membuat buku ini relevan hingga hari ini adalah keberhasilan Collier memadukan unsur spiritualitas dan logika. Ia tidak hanya berbicara tentang energi positif atau harapan, tetapi juga memberikan langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan, seperti menulis keinginan dengan jelas, membangun keyakinan yang kokoh, dan bertindak dengan konsistensi. Metode ini menjadi semacam manual yang menghubungkan pikiran manusia dengan kesuksesan nyata di dunia. Yang menarik dari Collier adalah pendekatannya yang sangat universal. Meskipun ia terinspirasi oleh prinsip-prinsip agama dan metafisika, idenya dirancang untuk dapat diterima oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan. Menurutnya, rahasia untuk mengubah hidup ada di dalam diri kita masing-masing, bukan di luar sana atau pada hal-hal di luar kendali kita. Jadi, The Secret of the Ages bukan hanya sebuah buku motivasi. Itu adalah cerminan dari keyakinan Collier bahwa setiap orang memiliki potensi besar yang dapat diakses melalui kekuatan berpikir. Pesan ini menjadi sangat relevan bagi orang-orang yang ingin mengambil alih kendali atas hidup mereka di era modern maupun di masa-masa sulit, seperti pada tahun 1920. Dan apa yang membuat karya Collier ini tetap dihargai hampir seabad kemudian adalah kemampuannya menjelaskan konsep universal tentang kesuksesan dengan cara yang sederhana, praktis, dan penuh inspirasi. Tidak heran
Buku ini kemudian dianggap sebagai salah satu karya klasik dalam literatur self-improvement, dan yang lebih menarik lagi, idenya bahkan menjadi dasar bagi banyak buku motivasi modern, termasuk yang mengulas hukum tarik-menarik, seperti The Secret, karya Rhonda Byrne. Sebagai seorang penulis, Robert Collier adalah seseorang yang yakin bahwa sukses bukan hanya hak milik orang-orang yang lahir kaya atau beruntung, tetapi hak setiap individu yang berani bermimpi besar dan bertindak untuk mewujudkannya. Filosofinya memberikan harapan di masa lalu dan masih memberikan harapan hari ini, menginspirasi generasi baru untuk melihat bahwa kebesaran sebenarnya ada di dalam diri mereka sendiri. Tema utama, pikiran sebagai magnet untuk kesuksesan, kekuatan pikiran yang kreatif. Robert Collier menyoroti bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan yang luar biasa, yang ia sebut sebagai creative power of thought. Pikiran kita, menurut Collier, adalah seperti magnet yang menarik hal-hal serupa dengan apa yang kita pikirkan secara konsisten. Bayangkan ini, jika kamu fokus pada kegagalan, rasa takut, atau keraguan, kamu justru menarik lebih banyak pengalaman serupa ke dalam hidupmu. Sebaliknya, jika kamu fokus pada harapan, percaya diri, dan impian, jalan menuju hal-hal itu akan terbuka. Sebagai contoh, Collier menggambarkan bagaimana seorang pekerja yang menganggap dirinya tidak layak selalu merasa buntu dalam kariernya. Begitu dia mulai berpikir positif, melihat nilai dalam dirinya, dan bertindak sesuai dengan pemikiran itu, peluang baru mulai muncul secara alami. Prinsip magnetis. Apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu dapatkan. Collier menggunakan istilah Principle of Magnetic Power yang menjelaskan bagaimana pikiran kita memiliki frekuensi yang bekerja seperti sinyal. Jika kamu memancarkan pemikiran tentang kelimpahan, kepercayaan diri, atau kesuksesan, hidupmu akan memantulkan energi itu kembali dalam bentuk peluang nyata. Misalnya, seorang pengusaha yang yakin akan idenya, meskipun orang lain mungkin skeptis, biasanya lebih mungkin untuk berhasil daripada seseorang yang penuh keraguan. Keyakinan dan pola pikirnya menarik orang-orang, sumber daya, dan keberuntungan yang selaras dengan visinya. Ketiga, keinginan yang membara sebagai awal segalanya. Menurut Collier, keinginan adalah kunci awal untuk segala pencapaian. Tetapi bukan sekadar keinginan biasa, melainkan keinginan yang membara dorongan kuat yang hampir menjadi obsesi. Keinginan ini memicu tindakan dan menjadi pusat dari segala proses kesuksesan. Namun, Collier memperingatkan bahwa keinginan tanpa aksi hanya akan menjadi mimpi kosong. Sebagai ilustrasi, seorang individu yang memimpikan keberhasilan karier, tapi tidak melakukan apapun untuk meningkatkan keterampilannya, hanya akan tetap dalam fase bermimpi. Untuk memanfaatkan kekuatan keinginan ini, Collier menyarankan pembaca untuk menuliskan apa yang benar-benar mereka inginkan, secara jelas, detail, dan penuh emosi. Setelah itu, bayangkan bagaimana rasanya ketika keinginan itu terpenuhi. Proses ini menghubungkan pikiran bawah sadar dengan alam semesta, menciptakan jalan untuk mencapainya. Keempat, pentingnya imajinasi sebagai panduan. Collier juga membahas tentang imajinasi sebagai alat penting untuk sukses. Imajinasi, katanya, adalah peta yang membantu kita memvisualisasikan masa depan yang kita inginkan. Imajinasi ini bukan hanya untuk mimpi-mimpi besar, tetapi juga untuk merencanakan langkah-langkah konkret menuju kesuksesan. Sebagai contoh, jika seseorang ingin memiliki rumah impian, ia harus membayangkan setiap detail, desainnya, suasananya, bahkan aroma ruangannya. Dengan membayangkan hasil akhir ini, ia tidak hanya memperkuat motivasinya, tetapi juga menciptakan jalur mental untuk mewujudkannya. Kelima, pikiran positif. Landasan kesuksesan. Menurut Collier, pikiran positif bukan hanya sebuah pilihan, tetapi juga kebutuhan mutlak untuk berhasil. Banyak orang mengalami kegagalan karena mereka tidak konsisten dalam berpikir positif. Mungkin mereka optimis satu hari, tapi keesokan harinya mereka dipenuhi keraguan lagi. Ia menegaskan bahwa pola pikir positif yang konsisten membantu seseorang tetap fokus pada tujuan, bahkan di tengah tantangan. Sebuah cerita di dalam buku menggambarkan seseorang yang gagal karena terus-menerus takut akan kekalahan. Ketika dia mengubah cara berpikirnya menjadi "aku bisa menang",
keberhasilannya mulai terlihat. Collier mendorong pembaca untuk mengamati pola pikir mereka setiap hari, mengeliminasi pemikiran negatif, dan menggantikannya dengan afirmasi yang mendukung tujuan mereka. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa pada cara seseorang menghadapi kehidupan. Keenam, tindakan selaras dengan pikiran. Salah satu poin penting dari Collier adalah bahwa kesuksesan tidak hanya tentang berpikir dan membayangkan, tetapi juga bertindak. Tindakan adalah bentuk fisik dari pikiran kita. Jika kamu ingin menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu, kamu harus menunjukkan dedikasi melalui tindakan nyata. Collier memberikan analogi. Pikiran adalah benih, dan tindakan adalah tanah di mana benih itu ditanam. Tanpa tanah yang subur dalam bentuk usaha nyata, benih itu tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon. Sebagai ilustrasi, bayangkan seseorang yang ingin memulai bisnis, tetapi takut mengambil langkah pertama. Dengan menggabungkan pikiran positif dan keberanian untuk bertindak, peluang baru yang awalnya tidak terlihat mulai bermunculan. Ketujuh, keselarasan dengan alam semesta. Collier juga percaya pada prinsip keselarasan dengan alam semesta. Menurutnya, kita hidup dalam dunia di mana segala sesuatu saling berhubungan. Ketika pikiran kita selaras dengan apa yang kita inginkan, hukum alam semesta akan bekerja mendukung kita. Collier menyarankan pembaca untuk selalu menjaga keseimbangan antara keinginan pribadi dan manfaat bagi orang lain. Ketika tujuan kita selaras dengan membantu atau memberi nilai kepada dunia, peluang sukses akan menjadi lebih besar. Bagian 3. Pesan moral. Pertama, jangan meremehkan keinginan. Collier menekankan satu hal yang sering banget kita abaikan. Keinginan adalah bahan bakar utama dari setiap kesuksesan. Segala hal yang besar di dunia ini, dari penemuan lampu oleh Edison sampai pencapaian besar lainnya, semuanya dimulai dari keinginan yang kuat. Tapi, ada satu hal menarik di sini. Menurut Collier, keinginan itu nggak sekadar ingin, bukan sekedar, wah, keren ya kalau aku bisa sukses. Tapi keinginan yang benar-benar mendalam, yang hampir seperti kebutuhan. Bayangin, kayak orang yang kelaparan. Mereka nggak cuma ingin makan, tapi mereka butuh makan. Perasaan itu, kata Collier, yang bisa menggerakkan kita buat mengatasi hambatan, kegagalan, atau rintangan apapun yang ada di jalan kita. Dan jangan lupa, keinginan itu harus punya arah. Kalau kamu cuma mau sukses tapi nggak tahu sukses dalam hal apa, itu kayak naik perahu di laut tapi nggak ada tujuan. Tulislah dengan jelas apa yang kamu mau, kapan kamu mau mencapainya, dan kenapa itu penting buat kamu. Mulai dari situ dulu. Kedua, gunakan imajinasi sebagai kunci. Buat Robert Collier. Imajinasi itu adalah senjata utama manusia untuk menciptakan sesuatu dari nol. Kamu mungkin sekarang berpikir, apa sih hubungan imajinasi sama kesuksesan? Tapi coba lihat, setiap bangunan yang besar, karya seni yang memukau, atau perusahaan raksasa, semuanya bermula dari imajinasi seseorang. Collier bilang, kalau kamu bisa membayangkan dengan sangat jelas apa yang kamu inginkan, otak kamu akan mulai bekerja untuk mencari cara mewujudkannya. Ada istilah dalam buku ini yang menarik, gambar mental. Jadi, kita itu kayak pelukis, dan hidup kita adalah kanvasnya. Apa yang kita gambar di pikiran kita, itu yang akan muncul di dunia nyata. Misalnya, kamu pengen punya rumah impian, mulai bayangkan detailnya. Warna dindingnya, desain ruang tamunya, suara-suara di sekitarnya, bahkan aroma masakannya. Imajinasi ini yang nantinya jadi peta buat alam bawah sadar kamu. Tanpa kamu sadari, kamu mulai ambil langkah-langkah kecil untuk sampai ke sana. Collier juga memberi contoh menarik. Kalau seorang petani mau panen apel, dia nggak menanam benih secara asal-asalan. Dia bayangkan kebun apel yang rimbun, menanam benih dengan tujuan itu, dan bekerja setiap hari untuk mencapainya. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Mulailah dengan gambaran mental yang jelas dan bekerja untuk mencapainya. Ketiga, berpikir positif dan konsisten. Ini mungkin terdengar klise, tapi berpikir positif adalah salah satu kunci besar dari ajaran Robert Collier. Ia percaya bahwa pikiran kita punya frekuensi tertentu. Kalau kita memancarkan energi positif lewat pikiran, kita menarik hal-hal baik. Tapi sebaliknya, kalau kita terus berpikir negatif,
kita malah bikin rintangan untuk diri kita sendiri. Tapi, ada satu hal yang sering dilupakan orang. Konsistensi. Berpikir positif itu bukan cuma saat kamu lagi semangat, tapi juga saat keadaan sulit. Robert Collier ngasih contoh kayak seorang pendaki gunung. Setiap langkah mungkin berat, cuacanya buruk, dan pemandangan jalannya nggak menyenangkan, tapi mereka tetap fokus pada puncaknya. Nah, disinilah banyak orang gagal. Hari ini mereka optimis, tapi begitu gagal sekali, langsung berubah jadi pesimis. Padahal, kata Collier, setiap kegagalan itu cuma sinyal bahwa kita perlu mencoba pendekatan yang berbeda. Fokuslah pada pikiran bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Keempat, keyakinan. Dasar dari semua aksi. Collier juga menyoroti pentingnya keyakinan. Kalau kamu nggak percaya bahwa sesuatu itu mungkin, bagaimana mungkin kamu mau bertindak? Keyakinan itu ibarat fondasi sebuah bangunan. Kalau fondasinya lemah, bangunan akan runtuh. Misalnya, kamu ingin membuka bisnis baru. Kalau dalam hati kamu sudah ragu sejak awal, seperti, mungkin nggak ada yang bakal beli, atau aku takut rugi, pikiran kamu otomatis akan mengarahkan energi ke arah kegagalan itu. Sebaliknya, kalau kamu yakin penuh bahwa ide kamu akan berhasil, otak kamu malah bekerja mencari solusi untuk masalah apapun yang muncul. Robert Collier bilang, keyakinan itu bukan cuma soal emosi atau motivasi. Keyakinan harus diikuti dengan logika dan strategi. Kamu bisa mulai dengan membangun keyakinan dari pengalaman kecil. Misalnya, berhasil menyelesaikan tugas tertentu atau memenuhi target kecil. Dari situ, kamu memperkuat fondasi untuk mencapai hal yang lebih besar. Kelima, hukum kebiasaan. Collier juga memperkenalkan konsep menarik yang mungkin sekarang lebih populer dengan nama Law of Habit. Apa yang kamu lakukan secara berulang-ulang akan jadi pola pikir dan pola hidup kamu. Kalau kamu setiap hari melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal positif dan peluang, ini lama-lama jadi kebiasaan. Sebaliknya, kalau kamu terus-menerus fokus pada masalah atau hambatan, itu juga akan terbawa. Misalnya, mulailah setiap pagi dengan bersyukur. Cari 3 hal kecil yang kamu syukuri hari itu, lalu tanyakan pada diri kamu, apa satu langkah kecil yang bisa aku ambil untuk maju hari ini? Kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang akan membangun momentum besar dalam hidup kamu. Bagian 4. Contoh praktis dan pengaruh terhadap pembaca. Pertama, cara mengubah keinginan menjadi realitas. Robert Collier menekankan bahwa setiap keinginan kuat yang kita miliki punya potensi untuk menjadi kenyataan. Tapi, kuncinya adalah bagaimana kita menindaklanjutinya. Di buku The Secret of the Ages, ia memberikan langkah sederhana yang bisa kita terapkan. Langkah pertama, tulis keinginanmu. Misalnya, kamu ingin sukses dalam bisnis. Jangan cuma bilang, saya ingin sukses. Tulis secara spesifik, saya ingin memiliki bisnis makanan yang menghasilkan pendapatan 20 juta per bulan. Semakin spesifik, semakin jelas otak kita dalam memproses keinginan itu. Langkah kedua, visualisasikan dengan detail. Bayangkan apa yang terjadi ketika keinginanmu tercapai. Pikirkan pelanggan yang datang ke toko kamu. Senyum mereka saat mencicipi makananmu, atau rasa bangga ketika melihat laporan keuangan yang stabil. Imajinasi ini berfungsi seperti latihan mental yang membuat keinginanmu terasa nyata, sehingga kamu lebih termotivasi untuk mewujudkannya. Langkah ketiga, buat rencana kecil. Collier mengajarkan bahwa langkah besar dimulai dari langkah kecil. Kalau impianmu adalah punya bisnis, mulailah dengan belajar memasak, menjual kepada teman, atau membuat riset pasar sederhana. Kedua, dampak pikiran positif di kehidupan sehari-hari. Collier percaya bahwa pikiran positif tidak hanya membantu kita mencapai tujuan besar, tapi juga memberikan kekuatan menghadapi tantangan harian. Contohnya, bayangkan ada 2 orang dengan pekerjaan yang sama. Satu orang berpikir, pekerjaan ini berat, bosku tidak menghargai usahaku. Orang kedua berpikir, ini tantangan, dan aku akan menemukan cara untuk bekerja lebih efisien. Menurut Collier, orang kedua akan menemukan peluang yang tidak disadari oleh orang pertama, karena ia membuka pikirannya untuk mencari solusi. Cara mempraktikkan ini, setiap kali menghadapi situasi sulit, tanyakan pada dirimu,
Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Mulai hari dengan afirmasi sederhana. Aku mampu menghadapi apapun yang terjadi hari ini. Ketiga, mengatasi keraguan dan rasa takut. Di buku ini, Collier menjelaskan bahwa keraguan adalah salah satu hambatan terbesar yang seringkali menghentikan seseorang, bahkan sebelum mereka mencoba. Salah satu cerita yang diberikan adalah tentang seorang pria yang bermimpi menjadi penulis, tetapi tidak pernah memulai karena ia takut orang tidak akan suka dengan karyanya. Solusi dari Collier sederhana, fokus pada langkah pertama, bukan pada ketakutan akan hasil akhirnya. Pria tersebut akhirnya memutuskan untuk menulis 1 bab, lalu 1 bab lagi, hingga bukunya selesai. Ternyata, ia menerima banyak pujian dan memulai karier sebagai penulis. Gunakan afirmasi seperti, aku memilih fokus pada proses, bukan hasil. Keempat contoh dari kehidupan nyata, salah satu contoh terkenal adalah Thomas Edison. Meski mungkin ia tidak membaca buku ini, prinsip yang ia jalankan mirip dengan pemikiran Collier. Edison pernah mengatakan, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Inilah mentalitas yang digambarkan oleh Collier, kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju sukses. Bayangkan jika kita bisa menerapkan pola pikir ini di hidup kita sendiri. Misalnya, kamu mencoba wawancara kerja dan ditolak beberapa kali. Daripada merasa gagal, gunakan pengalaman itu untuk memperbaiki strategi wawancaramu. Dengan pola pikir ini, penolakan justru menjadi batu loncatan menuju sukses. Kelima, inspirasi untuk membuat hidup lebih bermakna. Collier tidak hanya membicarakan sukses secara materi, tetapi juga kepuasan hidup secara keseluruhan. Ia percaya bahwa dengan mengetahui dan mengejar apa yang benar-benar penting bagi kita, hidup kita akan terasa lebih bermakna. Luangkan waktu untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang membuatku merasa hidup? Dan bagaimana caraku mencapai itu? Buat komitmen untuk mempraktikkan rasa syukur setiap hari. Ketika kamu fokus pada hal-hal positif, alam bawah sadarmu akan mulai mencari lebih banyak hal baik di hidupmu. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, pembaca buku The Secret of the Ages tidak hanya mendapatkan motivasi, tetapi juga alat praktis untuk menghadapi tantangan sehari-hari dan meraih mimpi besar mereka. Kesimpulan, jadi, dari The Secret of the Ages, kita belajar bahwa kesuksesan bukan soal keberuntungan, tapi soal cara berpikir kita. Rahasia besarnya adalah keinginan yang kuat, imajinasi yang jelas, dan keyakinan yang konsisten. Semuanya ada di diri kita sendiri. Cobain deh, praktekin satu hal dari buku ini. Mulai tulis apa yang benar-benar kamu mau, bayangkan, dan ambil langkah pertama hari ini. Siapa tahu, satu keputusan kecil ini bisa jadi awal perubahan besar di hidupmu. Jangan lupa buat like video ini kalau kamu merasa terbantu. Share ke teman yang butuh inspirasi. Dan subscribe buat dapetin konten-konten self-improvement yang lainnya. Kalau hari ini belum sesuai harapanmu, ingat, selalu ada peluang baru di hari berikutnya. Kamu punya kekuatan untuk mengubah hidupmu. Dan itu dimulai dari pikiran kamu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.